garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah garam bagi dunia, memiliki peran dan berguna. Jadilah garam bagi dunia, wartakan kasih Kristus ke seluruh dunia. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang hari ini tanggal 4 Juli 2021, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi hari ini kita bertemu melalui YouTube, tidak seperti minggu lalu, kita ibadah gabungan di Zoom. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah siap kan? Apa yang harus dipersiapkan? Ada Alkitab, kidung ceria, uang persembahan, dan alat-alat tulis. Kalau belum siap, coba sekarang persiapkan. Kak Erik hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sudah siap semua? Luar biasa. Oh iya, Kak Erik lupa tanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan ya? Pasti tetap sehat dan luar biasa. Nah, kita akan menyanyi lagu pertama kita dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Karena kita adalah Tuhan yang selalu mau bersuka cita. Sambil berdiri adik-adik ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Masih berdiri adik-adik ya? Sama-sama kita nyanyi lagi. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji-Nya. Nah adik-adik, kita masih bersuka cita seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Kita bersuka cita. Kakak bersuka cita, adik-adik bersuka cita, papa mama bersuka cita, semua bersuka cita. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama-sama walaupun hanya melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami berjauhan, walaupun kami tidak bertatap muka langsung,
tetapi hubungan kami di dalam Tuhan selalu menjadi dekat. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari Minggu Penanak pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mau pimpin, Tuhan mau jaga, Tuhan mau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi lagu kita yang kedua, Yesus di dalam rumahku. Adik-adik boleh berdiri, kita akan nyanyi sama-sama. Sudah siap? Ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sama-sama kita nyanyikannya 2 kali. Siap? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sudah siap? Kita menyanyi lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga, oke? Tuaga Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jadi bila ada Yesus dalam rumah, kita semua senang. Betul adik? Ada Tuhan Yesus dalam rumah kita, semua senang. Papa mama senang, kakak adik senang, opa oma, om tante, semua senang. Jadi biarlah Yesus tinggal dalam rumah adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami senang karena Tuhan ada bersama-sama di rumah kami ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Layang. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin Kak Erli, Tuhan pimpin Kak Fiska, Tuhan pimpin Kak Ruli yang akan membawakan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang akan kami dengar, anak-anak ini dengar, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan kami semua yang mendengarkannya. Inilah doa kami Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, dan sehat tentunya. Oh iya, kakak sebelumnya mau mengucapkan selamat juga yang kemarin sudah terima rapot. Hasilnya apa? Sudah naik kelas kan? Kakak mengucapkan selamat juga yang sudah naik kelas. Oke, sekarang Karli akan bercerita. Namun sebelum Karli bercerita, tolong siapkan dulu ya Alkitabnya, kertas, dan juga pulpennya. Oke, kalau sudah siap semuanya, kakak mau membaca Alkitab. Tolong dibuka Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru. Sudah siap? Kisah Perjanjian Baru dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau sudah siap, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dari layar berikut ini.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, sekarang Karuli mau bertanya nih kepada adik-adik. Kakak mau menunjukkan sesuatu ya. Kakak mau menunjukkan apakah ini? Adik-adik tahu nggak? Ini digunakan untuk memasak di rumah. Apa yo? Apa? Iya, betul sekali. Ini adalah garam. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi nih. Yang kedua, apakah ini dan ini? Ayo, apakah ini? Ayo. Nah, betul sekali. Ini adalah bohlam lampu. Dan ini adalah lilin. Kebetulan yang kakak pegang ini adalah lilin ulang tahun. Jadi kegunaannya bisa juga untuk menerangi rumah pada saat mati lampu, atau untuk meniup lilin di kue ulang tahun. Oke, adik-adik, tahu nggak sih fungsi garam adalah untuk apa? Pertama, untuk penyedap makanan. Ya, kalau mama masak biasa digunakan garam. Nah, kalau misalnya adik-adik makan nasi goreng, pakai apa? Pasti pakai garam. Kalau tidak pakai garam, rasanya pasti kurang enak. Terus apalagi fungsi garam adalah untuk membersihkan, ya kan? Untuk mencegah kebusukan. Dan juga nih, Karli juga pernah pakai nih garam untuk apa ya? Dulu Karli pernah sakit gigi. Terus kata orang tua Karli, kamu coba deh garam itu dicampur ke air, lalu diaduk, lalu dikumur-kumur garam. Ternyata garam itu bisa mengurangi rasa sakit seperti itu. Jadi garam juga fungsinya untuk meringankan rasa sakit gigi kita. Adik-adik, tahu nggak? Garam tidak akan berfungsi apabila berkumpul dengan garam lainnya. Garam yang berkumpul justru tidak akan memberi rasa enak. Contoh, apabila kita memasak kebanyakan garam, apa yang akan dirasakan? Pasti rasanya tidak enak kan? Akan menjadi asin. Nah, adik-adik, kakak mau memberikan contoh kenapa kita harus menjadi garam, kita harus menjadi lilin. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya harus bisa menjadi garam dan menjadi terang untuk seluruh orang maupun untuk seluruh teman-teman di sekitarnya. Seperti itu. Bagaimana sih caranya kalau kita bisa menjadi garam dan menjadi terang? Seperti apa ya contohnya? Pertama, kita harus pertama-tama apa? Kita harus rajin berdoa. Kedua, apalagi adik-adik? Tahu nggak? Nah, seperti ini nih. Seperti ini. Kita harus sering-sering ikut ibadah sekolah minggu. Ketiga, apalagi? Jangan lupa dicatat ya. Ketiga, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Apalagi? Ayo. Kita harus rajin belajar. Dan yang terakhir, jangan lupa juga dicatat. Kita jangan suka berbohong. Oke?
kalau kita mau jadi seperti garam, kalau kita mau jadi seperti lilin, jangan lupa dicatat poin-poin tadi, 5 tadi seperti itu. Oke? Nah, adik-adik harus siap menjadi garam dan lilin untuk semua teman-teman. Caranya, kalau ada teman contoh yang nakal, kita harus memberitahukan pelan-pelan ya. Kamu jangan nakal lagi. Terus yang kedua, kalau misalnya ada teman yang suka berkelahi, jangan lupa kalian bukan ikut berkelahi, tetapi harus seperti apa? Melerai teman-teman. Jangan berkelahi ya, seperti itu. Oke? Ceritanya sekian dulu. Kakak mau buat adik-adik, jangan lupa bikin tugas. Tugasnya adalah membuat gambar. Gambarnya seperti ini. Gambar apa? Pertama adalah gambar garam atau gambar bohlam. Terus nanti kalian bikin di kertas putih atau kertas karton, apapun pokoknya. Nanti ditulis ya, seperti ini. Ini garam, ini lampu. Berarti nanti dia tulis lagi di atasnya, aku ingin menjadi garam dan lampu untuk teman-teman saya. Oke, jangan lupa ya, aku akan menjadi garam dan lampu untuk semua teman-teman saya. Oke, nah adik-adik, ceritanya sekian dulu ya. Jangan lupa adik-adik, sekarang lagi sangat tinggi-tingginya kasus COVID-19. Disarankan untuk adik-adik di rumah, jangan sering keluar rumah ya. Kalau tidak perlu-perlu banget, gak usah keluar rumah deh, di rumah saja. Seperti itu. Jangan lupa mencuci tangan, ya. Terus memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti itu. Dan banyak-banyak juga berdoa kepada Tuhan agar semua negara di dunia terbebas dari virus COVID-19. Demikian ceritanya hari ini. Demikian, sampai bertemu kembali adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah. God bless you all. Adik-adik, judulnya Mata Kecil Ini. Jadi yang sudah pernah dengar, ikutan, yang belum, sama-sama ikutin dari teks yang kalian baca di video, oke? Kita mulai. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Dan tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Bab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nah adik-adik, tadi melalui lagu itu tadi, mata kecil ini menceritakan bahwa kita adik-adik walaupun kecil bisa menjadi garam ataupun terang di dunia ini, di tengah keluarga, di tengah teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian kecil, tapi kalian harus berbangga karena Tuhan pun akan memberikan perkara-perkara yang besar buat adik-adik karena Tuhan sayang pada adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Jadi persiapkan persembahannya seperti kayak bilang tadi di awal-awal. Ada persembahan, jadi nanti persembahannya dikumpulkan ke papa dan mama, hingga bisa nanti papa dan mama transfer atau dikirimkan ke kantor gereja.
Kalau mau transfer nanti ada barcode di sini yang bisa langsung terhubung sama rekening gereja. Oke, siap? Untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Dan ini ayat 1 dan ayat 2 ya, adik ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ayat kedua, yang badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan, bergabung dengan doa syafaat. Jadi, kita ajak untuk adik-adik memasang sikap berdoa yang sempurna, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan kepada kami semua di sini, di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih karena sampai dengan saat ini Tuhan masih beserta dengan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat masih berjumpa dengan keluarga atau orang-orang terdekat dengan kami. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami juga berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan ini dari setiap tangan anak-adikmu, anak-anak yang mengumpulkannya, Tuhan memberkati. Dari orang tua yang menyediakannya, Tuhan juga memberkati. Berkatilah persembahan kami Tuhan Yesus, supaya persembahan ini menjadi bagian berkat, menjadi bagian di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau begitu baik untuk kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan pimpin mereka. Bila mereka bekerja, Tuhan kiranya-Mu menjaga dan menyertai mereka Tuhan. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, di mana keluar rumah pun terasa sangat berbahaya. Tapi kami yakin dan percaya, adik-adik percaya, anak-anak percaya bahwa Tuhan akan menyertai Papa dan Mama. Sehingga Papa dan Mama yang bekerja bisa bekerja dengan baik, dengan aman, dengan Tuhan yang melindungi, dijauhkan dari gangguan virus corona. Tuhan Yesus pimpin Papa dan Mama dan berikan mereka kekuatan selalu di setiap harinya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Kelapa Gading. Tuhan, berkatilah gereja kami, bukan hanya gedung tempat kami beribadah, tapi setiap orang yang ada di isinya Tuhan. Setiap orang yang menjadi jemaat di dalam gereja GPIB Kelapa Gading, Tuhan berkati. Dari Bapak Pendeta Rudi, hingga pada orang-orang yang bekerja di kantor, koster, dan juga jemaat sendiri Tuhan. Yang mungkin pada saat ini pun kembali untuk beribadah secara online. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kami semua sebagai jemaat GPIB Kelapa Gading. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang sedang mengalami kenaikan besar-besaran atas virus corona Tuhan. Orang-orang yang terpapar dengan virus corona, Tuhan Yesus, Engkau lah ya yang menguasai segalanya. Tuhan bantu Tuhan.
Bantu kami untuk berikan kami kekuatan untuk dapat melewati pandemi ini Tuhan. Karena kami yakin, percaya Tuhan Yesus tidak diam dan Tuhan Yesus tidak tertidur. Tapi Tuhan Yesus akan memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Tuhan, pimpin kami, berkatilah bangsa Indonesia ini dari Bapak Presiden hingga pada para pemimpin yang ada di rumah kami. Dari tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan, semuanya Tuhan Yesus berkati. Supaya kami bangsa Indonesia bersatu padu untuk sama-sama memerangi, melewati pandemi ini. Tuhan kiranya mau ingatkan orang-orang yang mungkin lalai untuk menjalankan protokol kesehatan. Tuhan pimpin mereka. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, terkhususnya mereka yang terpapar COVID-19, virus corona ini. Tuhan kiranya mau jamah, Tuhan mau tilik, supaya mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas atau bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter dan segala dokter, tabib dan segala tabib. Engkau yang akan membantu dan menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk adik-adik ini Tuhan yang mereka sudah naik kelas. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami dari awal tahun ajaran tahun lalu hingga pada sekarang. Anak-anak ini menyelesaikannya dan hingga naik kelas dengan nilai-nilai yang bagus. Tuhan, kiranya Tuhan selalu beserta dengan anak ini, memimpin anak-anak ini. Kami percaya masa depan mereka Tuhan telah sediakan yang terbaik. Karena kami percaya juga saat mereka kecil pun Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar yang mampu mereka hadapi. Karena mereka dapat menjadi garam dan terang dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mau serahkan seluruhnya kehidupan kami, anak-anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Kedua orang tua mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, rumah mereka, di sekitar mereka. Tuhan kiranya mau menjaga dan memberkati. Inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah. Tapi sebelumnya tuh adik-adik, Kak Erik mau ingatkan kembali. Karena kita masih dalam masa pandemi, kita selalu ingat dengan 5M. Protokol kesehatan 5M, tahu? Nah, silakan saksikan video berikut ini. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup. Judulnya Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan,
Tuhan titiplah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berikan penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Sekali lagi. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan tuliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berikan penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Nah, dari kita mau bertolong doa, di pertengahan mata kita tolong doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, pimpinlah kami anak-anak-Mu untuk selalu menjadi anak-anak yang bersuka cita dan mau menerima Tuhan di dalam rumah, sehingga di rumah kami, keluarga kami juga bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia. Walaupun kami kecil, tapi kami berani. Dan Tuhan, kami juga mau ingat akan kawan-kawan kami yang sedang dalam kesusahan. Beranikan kami, karena Tuhan yang menjaga kami. Dan untuk teman-teman kami atau orang-orang yang sedang sakit dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan mau tilik dan menyembuhkan penyakit mereka. Karena kami yakin percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah doa kami Tuhan, kami musrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami dalam minggu yang baru ini, dari Senin hingga pada minggu yang akan datang. Dan selama-lamanya Tuhan akan memberkati kami dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesaikan ibadah kita. Jangan lupa, oh ya, ada pengumuman. Minggu depan, kita akan kembali berjumpa melalui Zoom. Ya, kita akan kembali via Zoom seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu gabungan, tapi minggu depan kita akan Zoom per kelas. Nah, jadi ada anak kelas TK, ada anak kelas kecil, ada kelas anak tanggung. Jadi kakak harap semuanya hadir. Adik-adik yang masih di kelas TK, kecil dan tanggung. Walaupun sudah naik kelas sekarang tetap ya, belum pindah. Karena nanti kita akan ada ibadah perpindahan, peralihan. Tapi sekarang, besok, minggu depan, ikut di kelasnya masing-masing. Sudah siap? Nanti link Zoom-nya akan kakak Erik atau kakak lain share ke WA grup parents di WA nanti. Oke? Sampai jumpa, tetap sehat, tetap melakukan protokol kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kamu